Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Winaya dengan NIM 2019006005, jurusan Desain Komunikasi Visual tahun 2019. Akan presentasikan semua profesi desain komunikasi visual dan desain grafis. Profesi desain komunikasi visual dalam desain grafis. Desain komik visual atau disebut juga DKV adalah cabang ilmu desain yang mempelajari ilmu tentang penyampaian pesan atau komunikasi dengan menggunakan elemen-elemen visual atau rupa. Dapat mengolah pesan secara informatif, komunikatif, dan efektif serta kreatif agar pesan dapat mencapai sasaran dengan memperhatikan unsur bentuk, warna, tekstur, ruang, huruf, dan segala hal yang berkaitan dengan visual atau penglihatan. Dalam desain komik visual dengan profesinya yaitu profesi desain grafis. Profesi desain grafis atau juga disebut dengan graphic designer merupakan pekerjaan yang menghasilkan desain ilustrasi, tipografi, fotografi, ataupun motion grafis dibuat untuk keperluan penerbitan media cetak serta elektronik, dan juga menghasilkan konsep visual secara manual ataupun dengan memakai aplikasi fisik. Selanjutnya, job desk dan tanggung jawab profesi desain grafis. Yang pertama, memadukan unsur seni, visual, dan bahasa dalam sebuah desain untuk menyampaikan suatu pesan. Yang kedua, membuat desain yang komunikatif dan mudah dipahami dari tampilan visualnya. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan cara yang unik dan kreatif, misalnya dengan mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, melakukan pendayagunaan elemen desain, layout, dan proses teknis sehingga tercipta karya desain grafis yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Yang kelima, memberikan solusi atau suatu permasalahan yang ditimbul dalam suatu ruang lingkup tertentu, seperti lewat iklan layanan masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan zaman agar inovasi desain yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, kualifikasi atau skill profesi desain grafis. Yang pertama, kemampuan membuat desain. Skill yang pertama harus dimiliki seorang desain grafis adalah membuat desain konten visual yang menarik, estetik, dan artistik, karena tujuan utama desain grafis adalah untuk menarik konsumen dan menaikkan citra perusahaan, sehingga harus bisa membuat konten yang sesuai. Yang kedua, menguasai software desain. Setelah kemampuan membuat desain konten visual, selanjutnya harus bisa menguasai software desain, karena saat ini banyak masyarakat atau banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan dengan kriteria yang bisa membuat konten visual secara digital, sebab pengguna software desain itu bisa menciptakan konten yang cepat dan rapi. Belum lagi saat ini banyak software desain yang bisa digunakan secara tim atau kolaborasi. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang baik. Bekerja sebagai seorang desain grafis diwajibkan untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan klien, karena akan seiring berurusan dengan klien untuk mengerjakan sebuah proyek. Yang keempat, memiliki kreativitas yang tinggi. Bekerja dalam industri kreatif, maka akan dituntut untuk bisa memiliki kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan sebuah konten visual.
Untuk menumbuhkan kreativitas bisa dilakukan dengan cara mencari referensi di media sosial. Yang kelima, memiliki kemampuan analisis. Desain grafis nantinya akan bekerja dengan tim atau klien untuk membuat sebuah konten visual atau desain visual. Tentunya tidak langsung jadi begitu saja, tetapi harus bisa memberikan ide untuk desain tersebut. Selanjutnya, etika desain grafis dalam bekerja dengan klien. Etika sebagai seorang desain grafis harus mampu membangun kerjasama dengan klien yang baik, dapat bertindak jujur, tidak curang, serta mampu menjelaskan alasan untuk setiap elemen grafis yang digunakan, seperti dari warna, tekstur, bentuk kepada klien, mereka dengan baik dan masuk akal. Tidak lupa, alasan tersebut harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Hal ini akan membuat klien menyadari bahwa seorang desainer bekerja berdasarkan teknik atau dan metode tertentu dalam menyampaikan pesan secara visual, bukan sekedar membuat karya yang indah di mata saja. Selanjutnya, contoh pelanggaran etika dalam desain grafis. Ada seorang desainer grafis bernama Prayoga. Dia memasarkan karya-karya dan jasa membuat karya desain grafis melalui dunia maya atau internet. Namun, hasil karya desain grafis tersebut diakui sebagai ciptaan dari seorang warga negara India dengan karya desain grafis tersebut di website tanpa seizin Prayoga. Prayoga pun tidak melakukan gugatan ke pengadilan karena pertimbangan waktu yang lama dan biaya yang sedikit. Dilihat dari segi etika bahwa pihak Prayoga sangat dirugikan karena hak cipta atau karya desain grafisnya dipakai oleh orang lain. Ini sama saja pencurian dan juga sikap Prayoga tidak tegas dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, kita sebagai desainer harus bertindak tegas dalam menuntut hak cipta dari karya desain sendiri. Sekian presentasi dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.